Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, bertemu lagi dengan saya Animi Muslimah SPD dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pelajaran kita hari ini yaitu surat At-Tin. Sebelum kita memulai, kita baca dulu yuk surat At-Tinnya yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sekarang kita akan membahas tentang pesan pokok surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah karena surat At-Tin itu diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pembahasan surat At-Tin ayat pertama. Wattini wazzaitun, yang artinya dan demi buah tin dan buah zaitun. Maksud dari surat At-Tin ayat pertama yaitu buah tin dan zaitun itu tumbuh di Syam. Syam sekarang dikenal dengan negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis yang sekarang dikenal dengan Yerusalem, Palestina, yaitu tempatnya para nabi diutus oleh Allah. Salah satunya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Lanjut pembahasan surat At-Tin ayat kedua. Wa turi sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Maksud dari ayat surat At-Tin ayat kedua yaitu gunung Sinai itu terletak di Mesir. Nah, Mesir adalah tempatnya Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Nah, sekarang pembahasan surat At-Tin ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin. Arti dari surat At-Tin ayat ketiga yaitu dan demi negeri Mekah yang aman ini. Maksud dari surat At-Tin ayat ketiga yaitu yang dimaksud dengan negeri yang aman ini adalah Mekah. Mekah adalah tempat kelahirannya dan tempat pengutusan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid, mengajak para untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Arti dari surat At-Tin ayat keempat yaitu, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksud dari surat At-Tin ayat keempat yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, bahkan jauh lebih sempurna daripada hewan, karena manusia itu diberi oleh Allah akal pikiran, sedangkan hewan itu tidak diberi akal pikiran. Oleh karena itu, manusia diberi tanggung jawab sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk menjaga, untuk melestarikan bumi ini, dan dilarang untuk merusak bumi. Kemudian surat At-Tin ayat kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Arti dari surat At-Tin ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksud dari surat At-Tin ayat kelima yaitu, apabila manusia tidak mau menyembah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ke tempat yang serendah-rendahnya yang dimaksud yaitu neraka jahanam. Kemudian surat At-Tin ayat ke-6, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Arti dari surat At-Tin ayat ke-6 yaitu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksud dari surat At-Tin ayat ke-6 yaitu, orang-orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar taat kepada Allah, mereka yang mengerjakan kebajikan, dan mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putusnya, dan mereka akan diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian surat At-Tin ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Arti dari surat At-Tin ayat ke-7 yaitu, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan. Maksud dari surat At-Tin ayat ke-7 yaitu, Allah menciptakanmu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka apa yang menyebabkanmu mendustakan tentang hari pembalasan? Kemudian surat At-Tin ayat terakhir yaitu ayat 8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Arti dari surat At-Tin ayat ke-8 yaitu, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, maksud dari surat At-Tin ayat ke-8 yaitu, janganlah kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberikan putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus melaksanakan apa yang sudah disyariatkan oleh agama Islam, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang surat At-Tin. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.